Yang kedua, ada anjuran jangan tawuran. Ayo bersatu, satu tujuan bagi Indonesia. Nah, ini saya mau ngomong kepada semua pelajar mahasiswa. Ya, zaman kini tawuran tuh mengerikan. Saya pernah lihat di Jakarta itu tawuran bawa samurai. Waduh, di Jepang itu para samurai sudah tidak ada, malah muncul di Indonesia ini. Tapi tidak punya semangat Bushido kalau di sini ya. Kalau di Jepang itu samurai itu kalau dia kalah itu malu terus harakiri. Kalau di sini kalah nggak malu, cari teman saudara, keroyokan itu. Nah, terjadilah tawuran, ya toh. Saya dulu ketika SMA ada larangan di tempat kami. Jangan berkelahi. Kalau mau berkelahi harus gentle, ngomong kepala sekolah, dibuatkan ring, diberi sarung tinju, dan diberi ada wasitnya. Yang terpukul 3 kali kalah. Nah itu, tinju yang betul-betul dibuat begitu rupa. Tawuran itu mencelakai banyak orang, merugikan banyak orang. Batu yang dilempar juga merugikan. Nah, apa yang bisa dibuat? Saya ingin bicara kepada terutama adik-adik pelajar, kalau sekolahmu punya masalah dengan sekolah lain, kenapa tidak mulai besok kalian buat sebuah ide prakarsa untuk perdamaian? Caranya bagaimana? Buatlah malam kesenian bersama, misalnya begitu. Iya toh? Anda datangi sekolahmu dengan kumpulkan teman-temanmu. Ayo kita datang ke sekolah dan ke sekolah itu kita buat prakarsa perdamaian. Kenapa tidak? Kalau saudara melihat ada sekolah-sekolah yang seringkali tawuran itu, cobalah Anda berinisiatif. Kalau saudara adalah orang warga setempat yang melihat 2 sekolah ini kok ribut terus, kalau perlu saudara, ajak beberapa orang yang mau. Ya, bawa sesuatu, lalu prakarsai sebuah perdamaian. Ajak nyanyi bareng. Saya dengar di Filipina pernah terjadi itu, sebuah penjara yang isinya orang-orang yang beringas-beringas. Itu dibuat begitu rupa, diprakarsai oleh seseorang, dan itu diajak mereka diberi seragam baru. Seragamnya itu putih tapi stripnya merah. Nah, tapi rupanya itu buatan dari orang yang ya kurang bagus ya karena murah. Ketika dicuci itu akhirnya jadi pink. Seragam penjara jadi pink. Yang menarik adalah tuh diajari apa saudara? Diajari menari. Menari kayak senam gitu saudara. Jadi begitu kayak senam poco-poco begitu. Jadi bagus. Berhenti itu tawuran dalam penjara itu. Sudah pakaiannya seragamnya pink. Mungkin agak lucu ya, pria gede-gede pakai pink, itu bukan pink tapi karena merahnya luntur. Terus diajak menari. Dan tarian kayak poco-poco begitu dengan musik. Dan ternyata itu membuat semua reda, semua happy, semua menikmati tarian. Dan penjara itu jadi nice, jadi berubah. Ya, saya berdoa di kota kita masing-masing tidak ada tawuran. Kalau Anda melihat sekolah yang suka tawuran itu, cobalah ajak beberapa orang. Yuk buat prakarsa yuk dari masyarakat. Gitu. Didamaikanlah. Ajaklah lomba nyanyi, lomba apa di antara 2 sekolah itu. Menurut saya dari kecil makin besar, akhirnya akan menciptakan sebuah unity dan perdamaian yang luar biasa. Saudara sekalian, itu bagian dari apa yang kita sedang, kalau saya boleh pakai istilah, kampanyekan hari-hari ini untuk menghasilkan akan badai kebaikan. Ini menyangkut akan semua orang, latar belakang apapun, agama apapun. Menurut saya setuju dengan apa yang saya sampaikan, karena ini nilai universal dan untuk kebaikan bangsa dan semua kita. Sudah terlalu banyak korban di antara anak-anak dan pelajar kita. Mari kita ciptakan sebuah perubahan yang berbeda. Caranya bagaimana? Alkitab mengatakan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara sekalian, yang ketiga ada tulisan yang menarik sekali dengan gambar kapal dan ada pelangi.
Dikatakan ada pelangi sesudah hujan karena ada Tuhan yang mengasihimu. Saudara, kata pelangi ini tentu muncul sebagai sebuah pernyataan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menghukum lagi dunia dengan air bah, tapi Tuhan akan mengasihi kita. Seringkali dalam kehidupan kita ini terlalu banyak banjir masalah yang terjadi. Terlalu banyak hal yang mengerikan yang terjadi. Dan kekuatan manusia sangat terbatas. Mari ingatkan saudara-saudara kita, bagaimanapun ada Tuhan, bagaimanapun ada pencipta, bagaimanapun Tuhan itu bicara lewat kitab suci, bagaimanapun Tuhan itu bicara lewat firman-Nya, dan Tuhan itu hidup. Kalau kekuatan manusia kita sudah terbatas, Anda bisa mengatakan bahwa ada Tuhan. Saya mendorong Anda juga menawarkan, mendoakan orang sekitar saudara. Menurut saya akan luar biasa. Ya, seringkali saya lihat anak-anak kita ini di TK, SD, pergi keluar ke jalan, ketemu dengan siapapun, mereka berkata, "Pak, boleh nggak saya mendoakan Bapak?" Tidak ada orang menolak. Karena mendoakan orang itu baik. Tidak ada salahnya. Ya toh, kita mendoakan kok. Semua kalau Anda lihat itu di undangan kawin, mohon doa restu, ya kan? Itu kan undangan dibagikan kepada semua orang dengan berbagai macam background, artinya mohon didoakan dan mohon direstui. Mohon doa restu, itu kata-kata yang bagus. Artinya semua orang itu membutuhkan akan dukungan doa. Nah, saya mendorong kita mau berkata juga, kami juga mau mendoakan loh. Kami ingin berdoa, kami ingin berbuat sesuatu buat bapak, buat ibu. Kalau kelihatannya ada yang ini yang sedih gitu ya, atau punya persoalan, ya saudara, cobalah Anda berkata, boleh nggak saya berdoa? Nah, itu bagian dari 3 value yang saya bagi. Masih ada, menurut saya akan berbeda. Satu hari Presiden Abraham Lincoln kedatangan seorang ibu. Dan seperti biasa kalau orang menghadap presiden, biasanya minta sesuatu. Lalu Lincoln bertanya kepada ibu ini, "Ibu, apa yang bisa saya bantu dan kerjakan buat kamu?" Dengan senyum, ibu tua ini berkata, "Tidak, Pak Presiden, saya datang bukan untuk meminta pertolongan." Dia berkata, "Saya datang membawakan roti yang masih hangat buatan saya. Saya ingin Bapak menikmatinya. Saya tahu Bapak sangat sibuk, tugas Bapak sangat berat. Mungkin roti yang saya buat ini bisa membuat Bapak sedikit terhibur." Dan Lincoln mengatakan, "Anda orang yang jarang, tapi apa yang diberikan hari itu dikenang Lincoln." Dan ribuan tahun setelah itu, saya masih bisa menceritakan kisah itu kepada saudara. Saudara sekalian, di tengah-tengah banyak orang menghujat para pemimpin, orang yang kita tuakan, kenapa tidak kita lakukan yang sebaliknya? Ya, berkatilah. Tidak harus dengan uang yang banyak, tapi respect, tunjukkan kebaikan akan luar biasa. Yang kedua, kita dihimbau, kita diajak untuk jangan tawuran. Ayo bersatu untuk satu tujuan bagi Indonesia. Bangsa kita ini bangsa yang besar. Dari kecil, dari sejak muda, jangan terbiasa gampang terpecah belah. Kita harus punya unity yang kuat untuk membangun sebuah bangsa yang luar biasa. Cobalah prakasailah perdamaian. Antar gereja juga jangan tawuran. Seringkali tawuran kata-kata itu memalukan sekali. Itu kekanak-kanaan. Ya toh, kalau kita itu loh, saudara, satu hari ada seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, terus diseret-seret dihadapkan kepada Yesus. Dan mereka tanya ini diapain ini? Musa berkata, rajam dengan batu. Menurut kamu bagaimana? Yesus hanya nulis-nulis di debu tanah. Nggak pernah ada yang tahu dia nulis apa. Semua orang menafsir tulisannya apa. Dan Tuhan berkata begini, yang tidak pernah berbuat dosa silahkan lempar batu pertama. 2000 tahun lalu, saudara, Alkitab mengatakan, maka masa itu bubar, dan yang pergi yang paling tua. Tapi yang aneh, 2000 tahun setelah itu,
ketika Tuhan berkata, yang tidak punya dosa silakan lempar batu pertama, maka semua ambil batu dan melempari orang. Itu tawuran, saudara. Mari gereja, anak-anak Tuhan, jangan tawuran. Orang Jawa berkata, jangan suka balang-balangan, saudara. Ya, orang yang lempar itu artinya Anda tidak berdosa. Masa sih tidak berdosa? Masa sih sempurna? Masa sih saudara membuat Tuhan sampai minder? Ada orang yang bisa seperti Tuhan? Kan nggak mungkin, ya. Saya berkata, ayo jangan lempar-lempar, malu-maluin. Saya mau bilang dengan semua anak Tuhan dimanapun Anda berada, percayalah, kalau Anda melihat perbedaan, selalu ada perbedaan. Di zaman Yesus saja, sebagian dari murid Tuhan yang asli saja terbelah. Sebagian masih sunat, ikuti Taurat, sebagian sudah tidak. Itu aja sudah terbelah. Dan Tuhan tidak pernah ribut. Ya kan? 2000 tahun lalu loh, orang-orang Yahudi ahli Taurat aja tidak tega ngelempar batu kok. Kenapa kita lebih mengerikan dari ahli Taurat? Suka lempar-lempar batu. Sembunyi tangan lagi, saudara. Jangan tawuran. Berlaku buat masyarakat, buat gereja. Para pendeta, teman-teman pendeta, jangan tawuran. Jangan suka lempar-lempar batu. Kita harus ciptakan badai kebaikan yang luar biasa. Yang ketiga, ada pelangi sesudah hujan. Ada pelangi sesudah hujan. Ada Tuhan yang mengasihi. Dan yakinkan bahwa badai pasti berlalu. Yang datang adalah badai kebaikan. Saudara sekalian, tawarkan doa, doakan orang yang susah. Di sekitar kita banyak orang membutuhkan dukungan doa. Baik saudara sekalian, saya ingin tutup dengan beberapa ayat firman Tuhan di 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dan kemudian sekali lagi saya mendorong saudara, kalau Anda mau ikut ambil bagian, saya dorong Anda lakukan di kota masing-masing, di tempat masing-masing, dan lakukanlah kebaikan, ciptakanlah badai kebaikan. Tapi inilah 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9, Alkitab berkata, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Ini penting. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk apa? Untuk memperoleh berkat. Kata memperoleh berkat itu ternyata artinya begini, untuk mewarisi berkat. Luar biasa. Anda mau jadi pewaris berkat, saudara? Kalau cuma memperoleh berkat, Anda terima sesuatu yang sederhana, satu kali mungkin. Tapi kalau itu warisan, wow, itu yang Anda harus tahu. Warisan berkat Tuhan itu merupakan panggilan kita. Ya, Alkitab mengatakan karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh warisan. Jadi pewaris berkat. Caranya apa? Ya memberkati. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Tapi kita memberkati. Mari ciptakan badai kasih di tengah-tengah lingkungan semua kita masing-masing, di tempat di mana kita tinggal, di tempat di mana kita berada. Dan begitu engkau bisa menciptakan akan itu semuanya, maka tiba-tiba Tuhan berkata, kamu memenuhi panggilanmu, yaitu apa? Menjadi ahli waris berkat yang luar biasa. Bukankah Tuhan itu ajaib sekali? Saudara sekalian, sekali lagi saya mendorong, mari ciptakan badai kasih. Tapi Anda bergeraklah di kota masing-masing, di provinsi masing-masing, di desa masing-masing, di negara masing-masing. Dan kalau saudara bisa melakukan itu, maka Alkitab berkata, Anda akan menjadi pewaris daripada berkat. Tuhan menantikan orang-orang yang bisa dia warisi, diwarisi untuk mendapatkan berkatnya. Saudara sekalian, sekarang saya mau berdoa buat semua, dan mari kita satukan hati, kita percaya bahwa waktunya di mana kita minta supaya mujizat Tuhan dinyatakan. Ayo satukan hati kita, hamba ingin hadapkan ya Tuhan dalam nama Yesus.
hamba hadapkan kepadamu. Dan kepada semua pendengar kami dimanapun berada, hamba juga mintakan supaya hamba boleh hadapkan semua ke hadapan-Mu ya Bapa. Dan hamba minta satu saja, turunkan berkat, rahmat, pertolongan-Mu dimanapun mereka berada. Berikan berkat, biarkan kami semua boleh menjadi pewaris berkat Tuhan yang luar biasa. Karena kami tahu sungguh Engkau mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau mau semua kami diselamatkan, dikuatkan, ditolong. Dan biar mujizat Tuhan mengubah hidupmu, memberkati hidupmu, dan mengangkat engkau lebih tinggi lagi. Terima kasih Bapa, kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin.